Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Viola Aulia Fitriani dari kelas 10-6, absen 35. Sekarang saya akan mereview atau mengulas buku yang sedang saya pegang sekarang. Judulnya buku Latihan Soal Mantap Bu Jiwa. Mungkin banyak yang mikir kalau ini itu buku yang berisi tentang materi atau soal-soal yang kita pelajari di sekolah. Tapi ini buku latihan soal, bukan sembarang latihan soal. Penulisnya ini memaknakan latihan soal ini itu sebagai latihan dari soal-soal kehidupan. Bayangin aja tantangan itu sebagai soal dan tindakan kita itu jadi jawabannya. Di mana ada soal, kita harus jawab. Di mana ada tantangan, kita harus mengambil tindakan alias menghadapinya, bukan menghindarinya. Pertama, aku mau mengulas dari segi cover. Oke, jadi dari covernya menurut aku ini rame sih. Jadi kayak menarik gitu. Nah, dan ini warnanya serba ungu, kayak batiknya Sumatera. Lalu aku mau masuk ke segi tulisan. Nah, ini tuh autobiografi alias biografi yang ditulis oleh seseorang yang mengalami pengalaman itu sendiri. Karena ini autobiografi, si penulisnya itu pakai bahasa dia sendiri untuk menuangkan segala isi dari pokok-pokok yang pengen dia ceritain di buku. Jadi kita rasanya itu kayak lagi dengar cerita dari teman. Jadi gak bosenin dan bahasanya gak kaku, gak terlalu baku juga. Terus ini juga banyak banget quotes-quotes di sini yang bisa kalian kutip dan kalian jadiin sebagai motivasi. Selain itu, yang paling aku suka, selain dari segi penulisannya, si penulis ini merasakan betapa jenuhnya menjadi pelajar yang kalau buka buku dikit itu hawanya pengen pingsan alias pengen turu. Karena banyaknya terjadi kasus jenuh-jenuh pas baca buku, penulis ini mendesain buku dia dengan full gambar, dan gambarnya ilustrasinya cakep-cakep banget, lucu. Kok nggak fokus? Bentar ya teman-teman. Ini lucu banget tuh, gak bikin bosen dan gak bikin pengen pingsan. Oke, kita masuk ke tokoh utamanya nih, Jerome Pauline. Jerome itu siapa sih? Terus emang dia sehebat itu ya sampai dia bikin autobiografi? Jerome Pauline Sijabat adalah seseorang dari Indonesia yang sedang melakukan studinya di Jepang, lebih tepatnya di Waseda University, dan dia mendapatkan beasiswa di sana. Sekarang selain menjadi mahasiswa, dia juga menjadi content creator. Dia udah punya kurang lebih 10 juta subscriber di kanal YouTube dia. Diceritakan, Jerome itu terlahir di keluarga yang bisa dikatain ya pas-pasan aja gitu. Dia terlahir di tengah kerusuhan 98. Kerusuhan itu disebabkan oleh krisis finansial yang menimpa Asia. Lebih tepatnya kalau di Indonesia itu di ibu kota itu banyak banget kerusuhan. Banyak toko-toko yang dijarah, banyak toko yang tutup, dan bahan baku pada saat itu juga harganya melonjak banget. Dan Jerome lahir di tengah krisis itu. Otomatis keluarga dia susah cari kebutuhan buat Jerome yang baru lahir, keluarga dia juga. Selang kerusuhan itu berhenti, keluarga Jerome memutuskan untuk pindah ke daerah Surabaya, mana saat itu Jerome duduk di bangku kelas 2 SD. Karena mereka ini keluarganya pindahan, mau gak mau Jerome itu harus cari sekolah baru yang bisa menampung dia. Dia cari kesana kemari, itu gak ketemu sekolah yang bisa menampung Jerome. Ada yang harganya kemahalan, gak nerima. Mereka itu kesusahan banget teman-teman nyari sekolah. Tapi mereka nggak nyerah. Sampai pada akhirnya mereka menemukan sekolah swasta yang berkategori elit, yaitu IPH School atau Intan Permatahati School. Itu sekolah swasta Kristen. Dan itu sekolah notabene internasional. Otomatis Jerome mau gak mau harus membayar harga yang bombastis. Tapi karena itu kan swasta Kristen ya, kebetulan ayah Jerome ini adalah seorang pendeta. Dan di sekolah swasta Kristen ini memberi privilege kepada anak seorang pendeta. Mereka membayar seikhlasnya. Dengan privilege itu dia mampu masuk ke situ. Disinilah Jerome merasakan kesenjangan sosial siswa-siswi di sana
berasal dari keluarga yang bisa terbilang beradab. Setiap akhir pekan atau setiap mereka habis libur semesteran, ya di kelas selalu mendengarkan cerita teman-temannya. Kemarin aku weekend habis dari Singapura loh, habis dari Disneyland loh. Aku habis dari Paris loh. Bagnet loh, Jerome yang di situ libur cuma jalan-jalan di sekitaran Surabaya. Rasa apalah dari aku ini, merasa minder mendengar berita dari teman-temannya. Jerome termotivasi gitu, punya dorongan untuk keluar negeri, pulang sekolah. Muncul nih, gimana sih caranya ke Disneyland? Saat itu ya satu-satunya cara yang muncul di pikiran dia itu kuliah di luar negeri, biar bisa ke Disneyland di luar negeri juga. Akhirnya dengan hati yang antusias dia ngabarin orang tua dia, "Pak, Jerome mau kuliah di luar negeri ya." Ibu Jerome berkata kayak gini, "Kamu kan tahu Papa Mama gak punya banyak uang, untuk bisa biayain kamu kuliah saja sudah sulit betul mikirnya, Jack. Apalagi kuliah di luar negeri. Jadi kalau kamu mau kuliah di luar negeri, jangan minta ke Papa Mama ya, minta ke Tuhan aja." Masuk ke bangku SMP, dia jadi sering riset, cari tahu tentang perbeasiswaan setelah lulus SMA. Dan pada saat itu juga banyak guru dia yang merekomendasikan kayak suruh ikut lomba lah, olimpiade lah. Dan akhirnya dia ikut. Ya walaupun emang pada awalnya ya dia selalu gagal, cuma dia percaya bahwa Tuhan akan senantiasa setia menolongnya. Dia tetap tawakal, ikhtiar, sampai akhirnya dia bisa memenangkan satu perlombaan nasional. Dia terus mencoba. Akhirnya dia mau lulus SMA aja nih, dia cari beasiswa dan ikutin tes TOEFL. Dia keterima di Mitsui Bushan Scholarship. Disediakan 5 universitas untuk dia pilih. Terima di Waseda University. Terus setelah masuk ke Waseda University ini, dia punya ide nih buat bikin channel YouTube. Yang berjalannya waktu, ya jadi akrab nih sama salah satu temen dari universitas dia, namanya Tomo. Hangout sama Tomo lah. Jerome ini ngajakin Tomo bikin konten di channel dia, namanya Mantapu Jiwa. Video pertama dari channel Mantapu Jiwa itu vlog di Waseda University bareng Tomo. Lalu suatu hari nih Tomo ngajakin temen dia namanya Yusuke sama Otsuka buat ketemu Jerome. Mereka kenalan dan si Jerome ini ngajak bikin konten lagi. Kayak Tomo, Yusuke sama Otsuka ya hayu-hayu aja. Ya udah mereka bikin konten bareng lah. Dan ya sampai pada akhirnya channel YouTube dia itu ternotis sama Raffi Ahmad. Jadi Jerome lagi iseng-iseng buka DM kan, tiba-tiba ada nih, bro, lu lagi di Jepang ya, collab yuk. Ternyata itu dari Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dan Jerome beserta teman-temannya, mereka meet konten bareng. Pengaruh Raffi Ahmad itu gede banget ke Jerome. Subscriber dia nambah, dia ternotis sama banyak orang juga setelah collab sama Raffi Ahmad. Dia terus bikin konten segala macam bareng teman-teman dia tuh. Ya udah akhirnya booming dan viral. Yang aku ceritain itu belum detail banget. Kalau kalian mau baca lebih detail dan spesifik apa yang terjadi sama Jerome, kalian bisa purchase buku ini di Gramedia. Udah banyak banget yang jual karena emang bestseller banget. Dan aku benar-benar ikut ngerasain, seakan-akan aku terbawa gitu ke dalam ceritanya. Aku jadi saksi dan aku suka banget sama watak keluarga Jerome, karena keluarga Jerome itu benar-benar mengandalkan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dan itulah review dari aku. Keseluruhannya aku kasih nilai 9/10. Mohon maaf apabila ada yang kurang, karena aku juga masih pemula yang nggak tahu cara nge-review yang baik bagaimana. Tapi aku bakal terus belajar ke depannya agar bisa menjadi lebih baik. Makasih, sampai jumpa.